datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Alfa Nuritori. Di sini saya akan mengupas sedikit tentang soal UTS dari hukum penanaman modal. Yang pertama itu ada jelaskan bagaimana peranan hukum terhadap penanaman modal. Nah, peranan hukum terhadap penanaman modal itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan investasi yang baik, aman, transparan, dan adil. Nah, di mana itu mencakup beberapa faktor. Yang pertama ada menjamin produser dan aturan investasi yang jelas. Yang kedua ada menjamin kesempatan yang sama bagi investasi lokal maupun investasi asing. Dan yang ketiga ada memberikan serta menjamin perizinan dan tata cara investasi. Oke, lanjut saja, jangan lama-lama, kita lanjut ke soal nomor 2. Di mana soal nomor 2 ialah sebutkan dan jelaskan bidang-bidang usaha yang tertutup serta terbuka bagi penanaman modal asing berdasarkan UU Penanaman Modal. Nah, dalam UU Penanaman Modal Indonesia terdapat 2 kategori untuk investasi asing. Yang pertama ada di bidang usaha terbuka. Bidang usaha terbuka ini sepertinya itu sektor manufaktur, pertambangan, pariwisata, dan jasa keuangan terbuka untuk investasi asing. Tetapi mungkin ada batasan kepemilikan saham atau persyaratan kemitraan dengan pihak lain. Nah, yang kedua ada bidang usaha tertutup. Bidang usaha tertutup ini sering dianggap sebagai sektor yang strategis dan sensitif, seperti produksi senjata, pengelolaan wisata budaya, bahan kimia, dan aktivitas yang berdampak buruk pada lingkungan sepenuhnya tertutup bagi investasi asing. Lanjut ke soal yang ketiga, di mana soal yang ketiga ialah sebutkan dan jelaskan bagaimana tujuan dan kebijakan dalam penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 2007. Nah, di undang-undang sendiri itu menetapkan tujuan dan kebijakan penanaman modal. Yang pertama itu ada tujuan penanaman modal. Nah, tujuan penanaman modal sendiri ialah meningkatkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Itu yang pertama. Dan yang kedua ada mendorong pembangunan berkelanjutan serta memperkuat daya saing dan teknologi. Yang ketiga ada memperkuat struktur ekonomi dan pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah. Ada juga kebijakan penanaman modal. Kebijakan penanaman modal sendiri ada memberikan perlakuan setara bagi investor maupun insentif. Dan yang kedua ada mengutamakan penanaman modal dalam negeri, PMDN. Dan yang ketiga ada mempermudah perizinan serta melestarikan lingkungan. Dan yang keempat ada mendorong kemitraan dengan UMKM untuk pemerataan ekonomi. Nah, lanjut soal yang keempat ada berikan penjelasan mengenai repatriasi dalam penanaman modal. Repatriasi dalam penanaman modal adalah proses pengiriman kembali keuntungan atau modal dari investasi di luar negeri ke negeri asal. Ini diatur oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan bisa mencangkup aturan seperti batas waktu, jumlah keuntungan, atau kebijakan pajak. Kebijakan yang mendukung repatriasi dapat menarik investor asing karena menjamin pengembalian modal mereka. Dan yang kelima ada berikan penjelasan mengenai kawasan ekonomi khusus, KEK, dan regulasi yang mengaturnya. Kawasan ekonomi khusus atau KEK adalah wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mendorong kegiatan ekonomi tertentu, seperti industri, perdagangan, dan pariwisata. Dengan berbagai insentif dan fasilitas khusus, KEK dirancang untuk menarik investasi domestik atau asing, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah itu. Regulasi yang mengatur KIK sendiri itu dicakup dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, serta meliputi pembebasan pajak,
kemudian perizinan, akses fasilitas, infrastruktur, dan keringanan regulasi ketenagakerjaan. Pemerintah daerah dan pusat bekerja sama dalam pengelolaan KEK untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif bagi investor. Baik, ke soal yang keenam, itu ada berikan penjelasan mengenai nasionalisasi dalam penanaman modal. Nasionalisasi sendiri dalam penanaman modal ialah proses di mana pemerintah mengambil alih kepemilikan atau kontrol perusahaan swasta termasuk yang dimiliki asing untuk tujuan seperti pengelolaan sumber daya atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun dapat memberikan kontrol lebih besar atas ekonomi, nasionalisasi beresiko bagi investor, terutama jika dilakukan tanpa kompensasi yang adil. Proses ini diatur oleh hukum dan perjanjian internasional dan dapat dipengaruhi iklim investasi dari negara tersebut. Baik, lanjut ke soal yang ketujuh, ada jelaskan fasilitas fiskal yang didapatkan penanaman modal asing dalam berinvestasi di Indonesia. Nah, fasilitasnya sendiri itu ada banyak. Antara lain ialah pengurangan pajak penghasilan atau PPH. Pengurangan pajak yang lebih rendah untuk perusahaan. Itu salah satu kemurahan dari Indonesia atau fasilitas fiskal yang diberikan dari negara Indonesia. Yang kedua ada bebas pajak, pembebasan pajak di kawasan ekonomi khusus atau KEK atau daerah tertentu. Dan yang ketiga ada pengembalian PPN. Fasilitas untuk pengembalian PPN dari barang dan jasa yang sudah dibelinya. Dan yang keempat ada insentif pajak, termasuk tax holiday dan tax allowance untuk sektor strategis. Yang kelima ada kemudahan perizinan, proses perizinan yang lebih cepat dan sederhana. Dan yang keenam ada akses infrastruktur, penyediaan infrastruktur yang lebih baik untuk mendukung investasi. Nah, dari fasilitas di atas ini bertujuan menarik lebih banyak investasi asing untuk meningkatkan lapangan kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Baik, lanjut ke soal yang nomor 8 ialah bagaimana pengaturan hak atas tanah bagi penanaman modal asing yang berinvestasi di Indonesia. Jelaskanlah. Nah, pengaturan hak atas tanah bagi penanaman modal asing di Indonesia ini meliputi dari yang pertama ada jenis hak. Nah, jenis hak ini, investor asing dapat memperoleh hak guna bangunan atau HGB atas hak sewa untuk tanah. Yang kedua ada peraturan pertanahan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, hak atas tanah harus mematuhi ketentuan yang berlaku. Dan yang ketiga ada penyelesaian sengketa. Nah, investor harus memastikan tanah tidak dalam sengketa dan mendapatkan persetujuan pemilik jika diperlakukan. Nah, yang keempat itu ada proses perizinan. Nah, proses pengizinan sendiri ini pengajuan hak atas tanah harus melalui proses perizinan dari BKPN dan lembaga pertahanan. Dan yang kelima ada kepatuhan lokal. Nah, kepatuhan lokal sendiri ini mematuhi peraturan daerah dan ketentuan lingkungan yang berlaku. Yang keenam ada perlindungan hukum. Perlindungan hukum, hak atas tanah yang diberikan itu dilindungi oleh hukum untuk mengurangi resiko sengketa. Nah, dari pengaturan di atas ini bertujuan menciptakan iklim investor yang kondusif dan menjaga hak-hak masyarakat lokal. Lanjut ke soal yang nomor 9. Soal yang nomor 9 sendiri ialah jelaskan bagaimana pengaturan ketenagakerjaan bagi penanaman modal asing. Nah, pengaturan ketenagakerjaan bagi penanam modal asing di Indonesia itu mencakup dari pendaftaran ketenagakerjaan. Nah, pendaftaran sendiri ini ada perusahaan harus mendaftarkan tenaga kerja sesuai peraturan. Yang kedua ada pelatihan keterampilan. Nah, dari pelatihan keterampilan, investor diharuskan memberikan pelatihan kepada tenaga kerja lokal. Yang ketiga ada prioritas tenaga kerja lokal. Jadi, perusahaan harus memprioritaskan perekrutan tenaga kerja
dari lokal. Yang keempat ada kepatuhan hukum ketenagakerjaan. Dengan mematuhi peraturan mengenai upah minimum, jam kerja, dan hak pekerja, diharapkan dalam proses tenaga kerja itu akan lebih kondusif. Nah, yang kelima ada izin kerja tenaga kerja asing. Nah, perizinan sendiri ini perlu mendapatkan izin untuk memperkerjakan tenaga kerja asing. Dan yang terakhir ada kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja ini sangat penting karena menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja diharapkan agar bisa melindungi dan mengurangi resiko yang akan terjadi. Baik, lanjut ke soal nomor 10. Ada jelaskan bentuk-bentuk badan usaha dalam PMA dan PMDN. Nah, PMA sendiri ialah penanaman modal asing dan PMDN ialah penanaman modal dalam negeri. PMA sendiri meliputi dari perseroan terbatas atau PT, di mana PT ini ialah badan usaha umum dengan tanggung jawab terbatas berdasarkan saham. Ada juga perusahaan patungan atau joint venture, di mana kerjasama antara investor asing dan lokal untuk berbagi resiko dan keuntungan. Ada juga perwakilan perusahaan asing. Nah, perwakilan perusahaan asing ialah badan usaha yang berfungsi sebagai perwakilan tanpa kegiatan usaha langsung. Kalau PMDN atau penanaman modal dalam negeri sendiri ini ialah perseroan terbatas atau PT, sama seperti halnya yang terjadi di PMA, merupakan bentuk usaha yang umum. Dan yang kedua ada koperasi. Koperasi sendiri ini badan usaha memenuhi kebutuhan bersama anggota. Ada juga perusahaan perseorangan, di mana ini dimiliki dan dikelola oleh individu dengan tanggung jawab penuh. Ada juga firma atau persekutuan. Nah, usaha ini dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang berbagi keuntungan serta kerugian. Nah, pemilihan jenis badan usaha tergantung pada tujuan bisnis dan tingkat risiko yang diambil. Baik, itu sedikit penjelasan dan penjabaran dari saya.